Halo teman-teman, selamat siang. Jadi mari kita review apa yang kita bahas di pertemuan kemarin dan kita akan lanjut ke topik berikutnya. Oke, apa yang kita bahas di pertemuan kemarin? Kita bahas tentang teorema fundamental teori Galois dan basically kita menghabiskan sebagian besar waktu kita buat bahas bukti teorema ini. Apa yang teorema ini bilang? Teorema ini bilang bahwa ada korespondensi antara subgrup yang ada pada grup Galois, suatu perluasan Galois, dengan sublapangan-sublapangan yang ada di perluasan Galois. Jadi lebih tepatnya, kalau kita punya E atas F adalah perluasan Galois berhingga, maka kita punya korespondensi antara lapangan-lapangan katakanlah F aksen yang ada di antara F dan E dengan subgrup dari grup Galois E atas F. Kemarin kita juga dijelasin kenapa perluasan yang normal dan separabel atau perluasan Galois, himpunan automorfismenya akan membentuk suatu grup. Kita sudah menjelaskan itu. Oke, korespondensi ini diberikan oleh pemetaan yang memetakan F aksen ke Galois E atas F aksen. Untuk membuktikan pemetaan ini injektif tidak terlalu sulit, tapi yang waktu itu agak tricky adalah membuktikan pemetaan ini subjektif. Kita menunjukkan pemetaan ini subjektif dengan menunjukkan bahwa H, subgrup H yang ada di sebelah kanan ini, punya preimage, yaitu preimage-nya adalah sublapangan dari E yang difikskan oleh H. Ini akan dikirimkan ke subgrup H dengan catatan perluasan Galois E atas F adalah perluasan Galois hingga. Dan sudah dijelaskan dari kemarin juga, kalau misalnya perluasan Galoisnya tak hingga, maka korespondensi Galois ini tidak akan bijektif, karena dia tidak akan subjektif. Jadi ini satu-satu dan pada. Kemudian satu hal yang juga sudah kita buktikan kemarin adalah kita menunjukkan bahwa kalau kita punya F subset F prime subset E, maka F aksen F adalah perluasan yang normal jika dan hanya jika Galois E atas F aksen adalah subgrup normal dari Galois E atas F. Oke, mungkin ini dipindahkan ke sebelah kanan saja. Oke, lagi-lagi di sini tentunya E atas F Galois hingga. Dan lebih lanjut lagi, struktur dari Galois F aksen atas F isomorfik dengan grup bagi Galois E atas F mod Galois E atas F aksen. Dan struktur ini, isomorfisme ini diberikan oleh pemetaan Galois E atas F ke Galois F prime atas F dengan merestriksi pemetaan sigma automorfisme dari E ke automorfisme yang hanya berlaku pada F aksen, dan tentunya automorfisme pemetaan ini well defined. Mengapa? Karena
F aksen adalah perluasan normal atas F. Jadi sembarang pembenaman F aksen ke algebraic closure dari F merupakan automorfisme dari F aksen. Oke, itu adalah dua hasil utama yang kemarin kita buktikan. Dan selanjutnya kita akan lanjut membahas teorema-teorema apa yang ada di perluasan galah. Oke. Jadi ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita yang terakhir. Misalkan E atas F adalah galah hingga, dan kita asumsikan G adalah grup galah dari E atas F. Lalu, misal K atas F adalah perluasan sembarang, oke, mungkin seperti ini. Misal kita juga punya perluasan EK atas K. Ternyata jika kita punya hipotesis-hipotesis ini, maka perluasan EK atas K adalah perluasan galah. Dan lebih lanjut lagi, kita punya grup galah EK atas K itu isomorfik dengan grup galah E atas irisan E dan K. Di mana pemetaan ini diberikan melalui restriksi sigma yang ada di grup galah EK atas K menjadi restriksi sigma pada E. Kita namakan peta ini F. Dan kita klaim bahwa ini isomorfisme. Jadi di sini ada dua hasil yang kita klaim. Pertama, EK atas K ini adalah perluasan yang galah. Yang kedua, kita punya grup galah ini akan isomorfik dengan perluasan galah E atas E irisan K. Buktinya, pertama, kita tunjukkan EK atas K ini galah. Jadi EK atas K ini separabel. Kenapa? Karena kita punya separabel ini adalah perluasan yang unggul. Dan kita ingat di salah satu aksioma perluasan separabel, kita punya hipotesis sebagai berikut. Jadi kalau kita punya E atas F, lalu kita punya K atas F, kita punya EK, lalu kita punya seperti ini. Kita ingat kalau misalnya ini separabel, E atas F separabel, dan kita punya diagram seperti ini, maka akibatnya EK atas K juga separabel. Ini adalah salah satu sifat yang dimiliki perluasan separabel. Lalu kemudian, perluasan EK atas K juga normal. Mengapa? Jadi, misalkan sigma adalah pembenaman dari EK ke algebraic closure dari EK yang memfikskan K. Maka bagaimana sih image dari sigma EK ini?
Kita tahu bahwa sigma EK ini dapat ditulis sebagai sigma dikali sigma E dikali sigma K ya, dari sifat automorfisme. Dan sigma E akan dipetakan ke E. Kenapa? Karena E adalah purasan Galois atas F. Dan karena E adalah purasan Galois atas F, ya otomatis karena dia memfikskan K, dia memfikskan F kan. Jadi sigma E ini akan dipetakan ke E. Lalu sigma K jelas akan dipetakan ke K. Kenapa? Karena sigma ini memfikskan K. Jadi kita punya sigma EK ini sama dengan EK, yang artinya sigma EK ke algebraic closure dari EK itu merupakan automorfisme dari EK, sehingga EK atas K juga normal. Konklusinya dari dua hal ini, EK atas K bersifat Galois. Kemudian kita perlu menunjukkan bahwa pemetaan dari Galois EK atas K ke Galois E atas E irisan K yang didefinisikan dengan merestriksi sigma ke sigma atas E merupakan isomorfisme. Oke, tentu pertanyaan pertama adalah apakah F well defined? Jawabannya iya. Mengapa? Karena satu, kita tahu bahwa sigma pada E irisan K itu bersifat identitas karena sigma awalnya kan anggota dari Galois EK atas K, jadi khususnya sigma pada K itu bersifat sebagai identitas di K, sehingga ya jika di K saja bersifat seperti identitas, apalagi jika di identitas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sigma atas E juga merupakan automorfisme dari E. Mengapa? Karena E atas F adalah puasa normal. Jadi dari kenormalan E atas F, restriksi sigma pada E ini merupakan automorfisme. Dengan demikian, F well defined karena dua hal ini mengimplikasikan bahwa sigma atas E memang merupakan anggota dari grup Galois E atas E irisan K. Sekarang kita akan tunjukkan F satu-satu. Untuk penunjukan bahwa F ini merupakan homomorfisme, rasanya cukup trivia dan bisa diserahkan kepada pembaca. Jadi silakan dicoba untuk verifikasinya. Oke. Misalkan sigma anggota dari Galois EK atas K di mana F sigma ini merupakan identitas di E. Artinya apa? Artinya restriksi sigma pada E merupakan identitas di E. Sehingga kita punya sigma memfikskan elemen-elemen yang ada di E. Tapi sigma restriksinya pada K juga memfikskan elemen-elemen di K. Jadi dia memfikskan elemen-elemen di E dan juga memfikskan elemen-elemen di K. Sehingga kedua hal ini, yaitu hal pertama sigma di E identitas dan hal yang kedua sigma di K adalah identitas, mengimplikasikan bahwa apa? Mengimplikasikan bahwa sigma memang identitas di EK.
Oke, sekarang kita akan buktikan bahwa F pada. Jadi untuk memudahkan, kita akan tuliskan H sebagai grup bawah EK atas K. Lalu, kita akan tunjukkan dari korespondensi Galois untuk menunjukkan F ini surjektif, kita perlu menunjukkan bahwa E yang difikskan oleh FH ini akan sama dengan E irisan K. Oke, untuk argumen bahwa E irisan K ini subset dari E yang difikskan oleh FH, ini mudah. Jadi, perhatikan bahwa untuk setiap sigma yang ada di FH, karena pre-image-nya sigma ini ada di grup Galois EK atas K, otomatis restriksi sigma pada K juga merupakan pemetaan identitas pada K, sehingga khususnya sigma pada E irisan K merupakan identitas pada E irisan K. Jadi ini membuktikan klaim pertama bahwa E irisan K ini subset dari E yang difikskan oleh FH. Ini akan saya copy ke halaman berikutnya, sebentar. Sekarang kita buktikan E yang difikskan oleh FH juga merupakan subset dari E irisan K. Ambil alfa anggota E yang difikskan oleh FH. Maka jelas alfa anggota dari E ya. Karena memang sublapangan ini pasti kan sublapangan dari E. Sekarang, untuk menunjukkan anggota K, perhatikan bahwa jika sigma anggota H, maka kita punya sigma E alfa sama dengan alfa dari alfa anggota E yang difikskan oleh FH. Kemudian, perluasan dari sigma E yang merupakan pre-image dari sigma E yaitu sigma juga harusnya mengirimkan alfa ke alfa. Tapi sigma ini adalah anggota H, yang mana tadi H adalah grup Galois EK atas K, sehingga sigma alfa sama dengan alfa mengimplikasikan alfa anggota K. Akibatnya, alfa anggota E irisan K. Dan dari korespondensi Galois, ini mengimplikasikan bahwa FH ini sama dengan Galois E atas E irisan K. Sehingga ini membuktikan klaim kita. Oke. Teorema berikutnya. Misalkan E1 atas F dan E2 atas F adalah perluasan Galois. Dan misalkan G1 adalah grup Galois E1 atas F dan G2 adalah grup Galois E2 atas F. Nah, asumsikan E1 dan E2
termuat dalam satu lapangan yang lebih besar. Sehingga kompositum E1 dan E2 well defined. Maka, pertama, S1 E2 adalah perluasan yang Galois atas F. Dan misalkan, G adalah grup Galois S1 E2 atas F. Maka, homomorfisme dari G ke G1 kali G2, produk dari G1 dan G2, di mana homomorfisme itu memetakannya dengan merestriksi sigma ke E1 dan ke E2, ternyata F homomorfisme ini bersifat injektif. Dan lebih lanjut lagi, jika S1 irisan E2 sama dengan F, maka F merupakan isomorfisme. Bukti pertama, kita tahu bahwa kalau misalnya S1 atas F normal dan E2 atas F normal, maka konsekuensinya adalah S1 E2 atas F normal. Ini ada di teorema yang telah kita buktikan di pertemuan tentang perluasan normal dan splitting field. Kemudian, untuk separabel, kita tahu ini adalah konsekuensi dari keunggulan perluasan separabel ya. Ini dari keunggulan perluasan separabel, jadi boleh tolong di-review di pembahasan tentang perluasan separabel dan inseparabel. Sekarang, jadi dua hal ini dikombinasikan mengimplikasikan bahwa S1 E2 atas F Galois. Dan ini membuktikan klaim pertama. Sekarang untuk klaim kedua, jika sigma atas S1, sigma atas E2 ini adalah identitas atas S1 dan identitas atas E2, akibatnya apa? Akibatnya restriksi sigma pada E1, E2 akan merupakan identitas pada S1, E2 karena sigma memfikskan semua elemen di S1 dan sigma memfikskan semua elemen di E2, ya otomatis kompositumnya, semua elemen yang ada di kompositumnya juga akan difikskan oleh si sigma ini. Oke, sekarang kita asumsikan S1 iris E2 adalah F. Oke. Jadi, mungkin saya tulis ulang. Kita punya F Galois, G, F dari G, yang mana G adalah Galois S1 E2 atas F, ke G1 kali G2, di mana sigma anggota Galois S1 E2 atas F dikirim ke restriksi sigma pada S1 dan restriksi sigma pada E2. Dan klaim kita adalah kalau E irisan
kalau S1 irisan E2 adalah F, maka F adalah isomorfisme. Bahwa F injektif itu adalah bagian dari klaim 2 kita. Jadi kita hanya perlu menunjukkan kesurjektifan. Jadi di sini triknya adalah menggunakan teorema 227 yang telah kita buktikan sebelumnya. Ingat bahwa karena di sini S1 atas F adalah perluasan Galois, maka kita punya khususnya Galois S1E2 atas E2 ini adalah perluasan yang Galois dan isomorfik dengan Galois S1 atas S1 irisan E2. Dari hipotesis kita punya bahwa ini sama dengan Galois S1 atas F karena S1 irisan E2 sama dengan F. Nah, artinya apa? Artinya untuk tiap sigma, atau mungkin biar gak ambigu, untuk tiap tau anggota Galois S1 atas F, yang by the way ini G1 ya, mungkin lebih baik diganti jadi G1. Untuk tiap tau anggota G1, ada sigma di Galois S1E2 atas F, di Galois S1E2 atas E, atas E2, yang mana ini tentunya adalah anggota dari Galois S1E2 atas F, sehingga sigma ini jika direstriksi ke S1, dia sama dengan tau. Jika dia direstriksi ke E2, dia adalah identitas di E2. Kenapa begitu? Karena pertama, kita punya isomorfisme antara Galois S1E2 atas E2 dengan Galois S1 atas F. Jadi, untuk setiap tau anggota G1, kita punya sigma anggota Galois S1E2 atas E2 yang melalui isomorfisme ini, artinya yang restriksinya ke S1 adalah tau. Itu berlaku karena isomorfisme dari teorema 227 yang ada di sini. Kemudian, restriksi sigma pada E2 adalah identitas di E2. Mengapa? Karena sigma adalah anggota dari Galois S1E2 atas E2. Artinya apa? Artinya dari argumen ini menunjukkan bahwa kita punya sigma ini yang anggota Galois S1 E2 atas E2 yang merupakan subset dari G, karena ini G ya. Nah, ini oleh F dipetakan ke restriksinya ke S1 dan E2, yang mana ini sama dengan tau, identitas di E2. Dan ini berlaku untuk setiap tau anggota G1. Jadi artinya apa? G1 ini ada di dalam F sigma. Dan sebenarnya dengan argumen yang serupa, karena di sini E2 atas F juga adalah perluasan yang Galois, kita akan dapati bahwa G2 ini juga ada di, kayak ini FG ya, juga ada di dalam FG. Nah, artinya apa? Karena kita punya kedua subgrup ini ada di dalam FG, ya otomatis ini mengimplikasikan bahwa G1, G2 juga ada di dalam FG. Sehingga akibatnya FG sama dengan G1 kali G2 dan F bersifat surjektif.
Dan ini melengkapkan bukti dari teorema ini. Oke, terakhir gue akan menutup bahasan di topik ini, walaupun sebenarnya kita akan bahas tentang teori Galois setelah pertemuan ini, tapi gue mau tutup sebab ini dengan suatu masalah terbuka, jadi ini open problem, yaitu masalah inverse Galois. Oke, untuk masalah inverse Galois, misalkan kita ada grup hingga, pertanyaannya adalah, adakah perluasan F atas Q di mana kalau F atas Q ini isomorfik dengan G. Nah, jadi ini masalah terbuka yang sampai sekarang kita jawabannya masih belum tahu. Tapi kita mungkin udah tahu untuk beberapa case. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya G-nya adalah grup abelian hingga, maka jawabannya adalah iya, dan ini sebenarnya adalah konsekuensi dari teorema Kronecker-Weber. Basically, kita bisa pakai F-nya ini adalah perluasan psikotomik atau subperluasan psikotomik. Apa itu perluasan psikotomik? Tonton terus video pembelajaran teori Galois ke depannya. Tapi itu kan baru G grup abelian yang hingga ya. Gimana buat G yang grup non-abelian? Nah, untuk yang G grup non-abelian ini masalahnya masih ada beberapa case yang kita belum tahu jawabannya iya atau enggak. Tapi setahu gue yang jelas case-case yang belum selesai ini ukurannya pasti yang besar ya. Mungkin untuk ukuran yang kecil udah ditemukan. Walaupun gue sendiri jujur nggak terlalu ngikutin. Dan ke depannya yang akan kita bahas juga, kita mungkin akan menunjukkan bahwa misalnya untuk grup permutasi P elemen atau SP, di mana P-nya adalah bilangan prima, ternyata kita bisa loh konstruk lapangan Galois atas Q, yang mana grup Galoisnya atas Q ini adalah SP, dan gue rasa untuk SN juga bisa dilakukan, cuman nggak akan gue bahas di sini. Nah, gimana caranya kita ngekonstruk lapangan tersebut? Nah, tunggu bahasan itu di pertemuan berikutnya, oke? Sampai jumpa, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.